Baik, saat pagi dan juri yang terhormat, saya Pemasya Dewi Priyanka. Dan saya Theodor Aryo Bimo Susanto akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Eh, aduh sebentar deh, perutku lagi sakit nih gara-gara mens. Nanya dikasih apa ya? Banyak yang minum air putih aja, nggak sih? Nah, ini adalah contoh yang salah ya dan juri sekalian. Karena, Karena sekarang sudah ada mau rilis sebagai One by Jelly, pereda nyeri menstruasi. Ya, mau rilis itu hadir berdasarkan analisis situasi, komplikasi pertanyaan, dan juga masalah dan jawaban dari masalah yang ada. Di mana situasinya itu adalah banyaknya perempuan di usia 15 sampai 54 tahun yang mengalami nyeri menstruasi. Yang yang bisa dilihat pada data terdapat bahwa 84%-nya itu mengalami nyeri menstruasi dan 43%-nya itu mengalami menstruasi secara akut. Hal ini diperburuk dengan kurangnya vitamin B6 dan juga kurangnya konsumsi tanaman obat tradisional. Ya, komplikasinya yang muncul adalah nyeri menstruasi ini akan menurunkan rasa nyaman, aktivitas, dan kesehatan yang memperparah kondisi situasi. Hikmat praktis, bentuk dan tekstur yang unik, berkhasiat dari resep berasal dari resep turun temurun nenek moyang ditambah lagi tradisional tetapi modern. Ya, produk kami memiliki adalah on white jelly yang memiliki tekstur yang kenyal dengan rasa khas jamu asam manis yang disertai dengan perpaduan aroma segar kunyit dengan aroma khas daun kelos serta warna ungu alami dari bunga telang yang kaya antioksidan. Oke. Produk kami memiliki rencana pengembangan produk, di mana diawali dengan research and development yang diawali dari pembuatan produk lalu dia dilakukan dengan uji organoleptik untuk memastikan kualitas mutu dan ketika di pasaran ketika hasil uji tersebut bagus. Ketika hasil uji organoleptik menunjukkan hasil yang buruk, maka akan dilakukan reformulasi kembali untuk Morini, menjaga kualitas. Morini bukanlah produk paling murah di pasar dengan harga jual 50.000 setiap pouch isi 25 grammy. Namun, dengan keunikan yang telah disebutkan, Morini jadi solusi atas kondisi seperti produk kapsul yang rawan tersedak, produk minuman atau sirup dengan rasa maupun aroma yang pekat, kurangnya warna dan tekstur yang menonjol, serta kemasan produk yang kurang praktis. Eh, Produk kami memiliki segmentasi pasar di mana kami mendapatkan analisis berdasarkan analisis STP di mana segmentasi yakni kami menggunakan model demografi terspesifik kelamin dan usia. Lalu kami memiliki target berupa perempuan di usia 15 sampai 54 tahun dengan positioning kami itu adalah eh, One Bed Jelly yang dari jamu tradisional dengan manfaat yang aktif, nikmat, praktis, dan juga premium. Kami juga melakukan analisis pasar melalui 4P, yakni produk Morelli berupa One Bed Jelly perdana menstruasi dari kunyit asam dan tepung daun kelor dengan place yang atau lokasi yang terletak di strategis di Jogja dengan promosi secara online dan offline dengan price di angka Rp50.000. Kami juga melakukan proses validasi pasar dengan menggunakan analisis Google Trends dengan dua kata kunci yang terlihat di gambar dan menunjukkan bahwa terdapat hasil yang meningkat atau stabil dalam pencarian hal tersebut. Model memiliki tiga divisi utama, yakni divisi internal dan keuangan, divisi pemasaran dan penjualan, serta divisi penelitian dan pengembangan. Nah, hubungan dengan rekan bisnis, Morelli akan menjalin kerjasama dengan supplier. Morelli tentunya memerlukan perpanjangan tangan melalui mitra distributor sebagai mitra utama, lalu juga ada pemasaran melalui affiliate dan juga penyedia logistik. Nah, ahli nutrisi, lembaga penelitian, dan praktisi medis tentunya menjadi konsultan utama bagi Morelli. Channel yang dapat dilakukan itu dapat dilakukan melalui kegiatan usaha seperti penjualan secara online, penjualan secara langsung melalui expo atau pameran, lalu penjualan dengan konsinyasi di pusat oleh-oleh dan perbelanjaan, serta penyediaan stok di apotek dan toko obat tradisional. Secara garis besar, Morili akan dijalankan melalui 6 tahapan. Yang pertama itu adalah pra-produksi pertama yang dilakukan dengan analisis pasar maupun kompetitor. Nah, selanjutnya ada pra-produksi kedua dengan dimulai persiapan alat bahan, resep, dan juga kemasan. Di pra-produksi ketiga akan dilakukan penentuan harga juga. Selanjutnya di produksi akan dilakukan planning, lalu juga dispatching, dan evaluasi. Baru di pasca produksi pertama akan dilakukan pemasaran, dan di pasca produksi kedua akan dilakukan evaluasi pasar. Nah, dalam rencananya itu 5 tahun ke depan itu di tahun 2026 ada peningkatan kapabilitas produksi, di tahun 2027
terjadi perluasan toko offline di luar Jateng DIY dan juga di tahun 2028 akan berkolaborasi dengan usaha lain untuk membuat lebih banyak variasi produk. Di tahun 2029 akan dilakukan program CSR untuk pemberdayaan desa secara vokasional dan di tahun 2030 akan mulai melakukan ekspor. Nah, ini merupakan rancangan anggaran yang dimana pada bulan pertama Morili akan memerlukan biaya sebesar 43,8 juta rupiah dengan total pengeluaran sebesar 86,7 juta rupiah sehingga laba baru tercapai di bulan kedua. Nah, BEP dari Morili terjadi pada angka sekitar 1.735 dengan nilai IRR sebesar 139,18%, PCR sebesar 2,67 dan juga ROI sebesar 28,11%. Nilai TM dari Marili ini mengacu pada data populasi perempuan usia 15 hingga 54 tahun di Jawa Tengah DIY yang mencapai 11,1 juta orang di tahun 2019. Nilai SAM-nya itu berdasarkan data pengguna suplemen nyeri menstruasi yang baru dimanfaatkan oleh 7,79% perempuan, sehingga menjangkau sekitar 871 ribu orang dengan prospek sekitar 66 triliun rupiah. SOM dari Marili sendiri ialah 9.931 orang atau sekitar 1,14% dengan peluang dana sekitar 754 miliar rupiah. Untuk omset dan profitnya ini didasarkan pada nilai jual sekitar Rp50.000 dengan modal sebesar Rp15.230 yang akan dihasilkan profit sebesar Rp34.770. Sehingga setiap ada kenaikan jumlah penjualan maka akan terjadi kenaikan omset dan profit. Cara kami untuk melakukan traction adalah dengan memberikan cash flow yang stabil agar pengembangan dan juga pendanaan lebih mudah dilakukan dengan konsep produk yang matang dan juga bagus. Lalu juga ditempatkan dengan branding yang kuat dan juga dengan website dan sosial media yang aktif dan interaktif untuk memancing orang. Nah, website dan media sosial ini juga akan jadi tempat utama bagi kami untuk mengedukasi konsumen. Yang dimana di bagian belakang ini juga ada QR code yang dapat di-scan untuk informasi produksi, nutrisi, dan halal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya dulu ya yang tanya. Oke, untuk Morili itu keunggulannya dengan kompetitor apa? Kayak keunggulan dengan mungkin Kiranti atau produk sejenisnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, izin jawab. Jadi untuk keunggulannya sendiri itu, yang pertama mungkin kalau dari segi harga, dia memang bukan yang paling mahal, tapi juga bukan yang paling murah. Jadi bisa dibilang dia tuh cukup terjangkau untuk orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi bentuknya sendiri karena dia unik, dia dikunyah. Jadi kalau misalnya dibandingkan produk kapsul yang dia rawan tersedak dan ada beberapa orang yang tidak cocok dengan produk kapsul, eh, dia lebih mudah untuk dikonsumsi seperti itu. Terutama. Oke. Izin menambahkan, kelebihan lagi dari Morili adalah dengan produknya yang berbentuk jelly, kami juga berusaha untuk menjangkau orang-orang yang memang skeptis dengan produk-produk jamu. Karena jamu itu, kalau orang-orang bayangkan itu memiliki rasa yang pahit dan aroma yang mungkin tidak terlalu disukai. Tapi dengan kita membuat ini menjadi produk gummy, orang-orang akan lebih mudah menerima itu dan secara aroma dan rasa itu akan lebih disukai oleh banyak orang. Karena juga dilakukan uji organoleptik seperti di perancangan pengembangan produk pada bagian atas. Oke, baik. Oke, mungkin Mas Zufar atau Mas Arik bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Virus. Sebelumnya ini teman-teman jurusan apa ya? Kalau saya sendiri dari biologi, kalau ketuanya ini dari eh, teknologi pangan. Oh, oke. Udah jadi ya produknya berarti ya? Tadi udah diliatin ya tadi kalau nggak salah. Iya, kurang lebih. Oh, udah jadi. Terus sidang etiknya gimana? Udah. Kalau sidang etik memang belum, karena kami masih mencoba untuk membuat prototipenya terlebih dahulu. Oh, oke. Dari komposisinya gitu ada gulanya berapa gram? Udah nanti ada gambarannya? Sudah, jadi untuk gula sendiri, kami kurang lebih di angka 0,5 gram untuk setiap gami atau jelinya ini. Ya. Dan izin Oh, oke. menambahkan, dalam satu kemasan ini terdapat sekitar 15 sampai 20 gram Oke, per 15 sampai per kemasan ya berarti ya? ya per kemasan. Oke, nah kalau misalkan ada seseorang nih yang menstruasi gitu, terus dia meminum gami kamu gitu atau gami kalian. Nah, itu butuh berapa sih untuk efektifnya gitu kira-kira? Sebagai contoh, umur 20 tahun. Perempuan umur 20 tahun kuliah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dengan
kami merekomendasikan konsumsi ini 1 gami per hari. Yang dimana kan memang biasanya siklus menstruasi itu 28 sampai 30 hari. Nah, dengan dia mengkonsumsi ini, maka yang mau kami target itu salah satunya itu adalah asupan vitamin B6 yang diterima. Karena kan sesuai dengan permasalahan yang tadi, asupan B6-nya kurang dan juga dia kurang mengkonsumsi jamu yang berisi rempah-rempah yang bisa membantu asupan vitaminnya itu. Nah, oleh karena itu, dengan asumsinya vitamin 1 gami ini tuh akan mencukupi kebutuhan harian vitamin B6-nya dan juga bila dikonsumsi secara rutin setiap hari. Oleh karena itu kami memiliki fitur pengingat juga di website itu dapat membantu perempuan tersebut untuk mengurangi rasa nyerinya. Oke, ini aku lihat bisnisnya ini bagus banget ya. Ininya kamu udah jelasinnya sangat bagus dari produknya juga udah lumayan jadi, tinggal kayak finalisasi aja kayak kode etik, sidang etik dan lain sebagainya kayak gitu. Ah, terus aku penasaran, tadi kan kalian cara pemasarannya itu lewat online, terus lewat toko apotek, dan lain sebagainya. Itu kan lebih ke atau misalkan yang terakhir tadi apa ya, kalau nggak salah ya, bazar ya atau stand-stand gitu ya. Oke. Ya, benar Nah, sekali. eh, kalau stand itu kan itu stand kayak gimana tuh? Kayak di pusat perbelanjaan atau di mana maunya? Mungkin lebih ke arah memang utamanya kan penjualannya secara online. Nah, untuk stand-standnya ini lebih ke arah misalnya pameran mungkin seperti pameran inovasi produk pangan dan kesehatan yang bisa dihadiri oleh perusahaan seperti itu, supaya kami bisa memperkenalkan produknya sendiri. Nah, yang dimana kalau misalnya nanti kami bisa melakukan penjualan secara konsinyasi di pusat oleh-oleh dan perbelanjaan, tentunya kami akan melakukan sampling juga ke calon-calon konsumen yang ada. Jadi kami akan menawarkan juga sampelnya, lalu kami juga akan melihat respon mereka bagaimana dan minta saran maupun komentar juga seperti itu. Oke, eh ini berhubung produknya bagus ya, ini aku kayak pede gitu. Kenapa kalian nggak direct selling-nya itu ke sekolah gitu? Kan banyak juga sekolah itu yang salah satu itu di sekolahku dulu itu ada obat tambah darah ya, atau misalkan teman-teman di sekolah itu pernah kayak dikasih obat tambah darah. Nah, kenapa nggak kalian ke sekolah aja gitu sebagai bahan promosi gitu? Itu salah satunya gitu. Atau misalkan bisa nggak teman-teman selain cara itu direct selling-nya apa selain ngikutin event tahunan. Kan kalau event tahunan kan ya harus nunggu tahunan atau di periode-periode tertentu. Nah, gimana caranya kalian bisa punya self control untuk melakukan direct selling gitu? Gimana tuh? Mungkin eh, karena sebenarnya saya juga dari sekolah yang khusus perempuan juga di SMA, jadi sebenarnya penjualan secara sekolah ini juga bisa dilakukan mungkin ketika memang kita sudah punya branding yang cukup kuat. Misalnya ketika kita melihat posisi produk kita itu akan menuju misalnya viralnya seperti itu. Nah, ketika kita memanfaatkan si momentumnya ini, maka dengan penjualan ke sekolah-sekolah itu menurut kami juga akan sangat-sangat menguntungkan. Mungkin bisa juga dengan berkolaborasi misalnya dengan gym ataupun misalnya dengan acara atau event lain misalnya pottery class ataupun kelas-kelas kerajinan yang memang melibatkan banyak perempuan di situ. Sehingga kami bisa mempromosikan juga produk kami sekaligus mengedukasi perempuan lain tentang menstruasi maupun kesehatan menstruasi seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari aku. Gimana caranya kalian menjaga customer relation untuk kedepannya gitu? Apakah customernya itu ya udah ketika kalian beli, kalian ada customer beli, terus ya udah kalian ya udah gitu, nggak ada relationnya sama sekali. Gimana caranya kalian memaintain relation antara customer itu? Saya izin menjawab. Jadi untuk menjaga customer relation, kita menggunakan beberapa metode di mana kita bisa menggunakan web, di mana web interaktif ini itu bisa membuat orang pun akan kembali untuk membuka web tersebut. Karena dalam web yang ya web Really itu tersedia beberapa fitur di mana kita bisa men-track eh, siklus menstruasi, lalu juga bagaimana cara menjaga kesehatan, dan juga promosi menarik yang bisa kita berikan dari kita untuk penjualan terhadap customer itu sendiri. Mungkin izin menambahkan juga salah satu yang fitur juga itu adalah pengingat untuk meminum Morili setiap hari yang dimana dengan dengan konsumen yang juga terintegrasi datanya juga yang dimana kami bisa meminta pendapat maupun komentar juga tentang apakah masalah
rasa sakit di menstruasinya itu sudah berkurang atau belum. Lalu juga mereka bisa melihat juga di mana produk ini memiliki informasi lebih lanjut mengenai produksinya, kehalalannya, dan juga cara penyimpanannya seperti itu, sehingga mereka mungkin bisa lebih teredukasi juga tentang bagaimana cara menggunakan Morili secara tepat supaya manfaatnya bisa terasa dengan lebih maksimal. Oke, cukup. Terima kasih. Bagus banget jawabannya. Silakan Arif, terakhir. Baik, ini bisnisnya menarik sekali. Saya juga suka ya, bahwa dari gambaran usahanya kelihatan sih, kayak apa ya? Kalau kalian tahu Hoto gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ini saya pertanyaannya satu. Untuk tadi sempat menyampaikan bahwa tiap perempuan kan kesehatannya beda-beda nih. Kita nggak pernah tahu ada yang punya kesehatan yang satu, yang lainnya kayak gimana kan. Apa ini berarti tiap perempuan juga ini hampir pasti punya dosis yang sama? Jadi satu hari setiap ininya, setiap harinya. Apakah ada kayak 2 dosis? Apakah harus berapa hari sekali gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang karena kita berusaha mengambil rata setiap orang, memang itu minimal 1 gami. Namun di beberapa kasus tertentu memang itu terdapat beberapa kondisi yang memang mengasalkan seseorang itu mengkonsumsi lebih. Terlebih lagi terdapat tadi juga sekitar 41% orang mengalami nyeri menstruasi secara akut. Nah, cara bagaimana kita bisa memberikan dosis lebih lanjut itu juga kita melalui web interaktif ini. Jadi kita bisa memberikan tanggapan melalui teman-teman yang para konsumen yang melakukan konsultasi, dan terlebih lagi kita juga bisa memanfaatkan kelebihan produk kita yang dimana ketika kita mengonsumsi 1 paks ini sekitar 25 pieces itu akan tetap aman karena masih di bawah eh, batas harian gula yang menjadi pembatas produk ini sendiri. Mungkin juga izin menambahkan, jadi jumlah kandungan vitamin B6 ini juga sudah dikalkulasikan dengan riset melalui jurnal-jurnal juga, yang dimana memang biasanya konsumsi untuk orang dewasa itu sekitar 1 miligram, 1,2 mg. 1,2 miligram untuk setiap harinya. Nah, makanya dengan 1 gram ini harus bisa dijamin juga bahwa si 1,2 miligram ini atau lebih ini bisa terserap ke tubuh seperti itu. Oh, baik. Jadi Berarti memang konsumen minimalnya, pasti ada feedback ya gitu ya kalau untuk iya. Ya, betul. Memang Oh, yang bagus. direkomendasikan 1 gami, namun 2 gami pun juga masih aman karena memang vitamin B6 ini juga terlarut dalam air dan batas maksimumnya juga cukup tinggi. Sehingga lebih aman dikonsumsi. Oke, Oke, cukup. cukup ya. Oke, terima kasih tim Morili atas presentasinya. Mungkin ada satu kata penutup buat kita. Baik, jadi terima kasih yang sangat besar untuk kesempatannya hingga kami bisa sampai di final ini, dan kami dari Morili akan selalu menemani di setiap siklusmu. Terima kasih banyak. Oke.